Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa an'amana ni'matil iman. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratil mukarramin, uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan sholat berjamaah maghrib, insyaallah menjelang isya. Sedikit saya akan sampaikan sebagaimana judul yang telah disampaikan oleh pembawa acara tadi. Kita akan coba membedah hipotesa riset iblis. Ini sedikit agak bahasanya agak ilmiah. Apa itu hipotesanya? Hippo itu artinya rendah atau dangkal. Tesis itu pendapat atau pendirian. Jadi pendirian yang lemah, bisa dibilang begitu. Dari risetnya iblis. Kok iblis meriset? Ternyata bapak nenek moyangnya penelitian itu ya iblis. Karena memang iblislah yang melakukan riset pertama kali di langit. Tapi bukan berarti kalau hari ini kita meriset berarti mengikuti langkah iblis, bukan. Maksud saya, jangan berbangga diri dengan hasil riset. Karena Islam itu memiliki wahyu yang jauh lebih tinggi daripada riset itu sendiri. Riset boleh kita terima, tapi manakala bertentangan dengan kalam, dengan wahyu, abaikan hasil riset. Riset boleh kita terima kalau itu selaras dengan kalamullah atau kalam Rasulullah, supaya tidak terjebak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya memulai, saya ingin mengulas sedikit background makhluk ini. Kita tahu bahwa ada manusia, ada jin. Manusia nas, jin jin. Al-ins, ya. Di sini jin, asal katanya jana yajunu, sator yasturu. Artinya apa? Tertutup, menutupi, terlindungi, tersembunyi dari sesuatu. Itulah jin. Padanan katanya apa ya? Janin, junnah, jannah, itu jin, jan juga. Janin kan nggak bisa terlihat kecuali pakai alat. Junnah, apa junnah?
perisai, melindungi. Jannah, itu surga. Kenapa kok surga disebut jannah? Apa yang terlindungi? Konon di surga itu pohonnya besar tinggi, besar, sehingga ternaungi orang-orang yang berada di bawah. Nah, di antara satu kelompok jin ini ada yang alim, ada juga yang jahat. Manusia ada yang alim, ada yang jahat. Yang alimnya mudah-mudahan kita termasuk di sana. Yang jahatnya bajingan, tengik, bahkan ya. Ini yang jahatnya sama iblis, nenek moyangnya kejahatan atau jin. Itulah sedikit perbedaannya. Lalu dari mana jin memulai meriset? Berangkat dari sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim pernah mengatakan, lama sawarallahu adama fil jannah, ketika Allah itu telah menciptakan Adam di surga, tarakahu masya'allahu an ya tarakah, Allah itu membiarkan beberapa saat sesuai dengan kehendaknya. Faja'ala iblis, kemudian datanglah iblis. Yutifu bih yanduru mahwa, iblis itu mengelilingi, bingung atau kepo lagi. Ada makhluk apa ini? Dilihat, oh ternyata ada lubangnya. Lubangnya dari mulut, masuk iblis itu ke dalam. Pengen tahu. Masuk sampai ke dalam, ya. Falamma ra'ahu ajwa, oh ternyata di dalam tubuh makhluk yang baru diciptakan Allah itu terdapat rongga. Arfa annahu khuliqu khalqan la yatamallak. Maka ketika setelah melihat, mengobservasi, meriset itu makhluk apa ini, tahulah iblis itu, makhluk ini ternyata lemah. Tuh hasilnya. Jadi yang sudah meriset disimpulkan sementara makhluk yang diciptakan Allah ini ternyata kategorinya lemah. Keluarlah iblis dari duhurnya Adam. Waktu itu belum diinstal nyawa, baru jasad, baru raga. Nah, dari hasil riset ini, ya, iblis membuat hipotesa, membuat kesimpulan sementara bahwa ada 2 titik kelemahan manusia. Yang pertama tadi apa? Azwaq. Azwaq itu rongga. Rongga yang pertama ada di atas dada. Di dada, rongga dada ada apa? Jantung, hati. Masuk lagi iblis ke dalam, di tengah ketemu lagi rongga, lambung, usus. Turun lagi ke bawah, ada sedikit tapi kecil rongganya, kemaluan. Maka itu kelemahan pertama. Kelemahan yang kedua, la yatamallak. Apa la yatamallak? Kalau diterjemahkan itu apa ya? Mudah untuk disusupi dengan bisikan, mudah untuk mudah untuk tidak bisa menahan diri, bisa oleh karena emosi dan juga oleh karena
sawat. Wallahu a'lam. Nah, jadi 3 bagian organ inilah yang akan selalu diusahakan oleh iblis untuk akan digoda. Puncaknya apa? Ketika iblis terusir dari surga karena menolak untuk bersujud kepada Adam, terusir dia dari surga, maka sesuai dengan janjinya, iblis akan berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, dia teringat dulu makhluk ini sebelum dikasih nyawa, aku sudah riset kelemahan-kelemahanmu itu. Di dada ada jantung dan liver. Apa yang disusupi situ? Was-was, keraguan-raguan, kebimbangan. Maka dalam ayatnya disebut was-was fi sudurin nas. Kebimbangan, kecemasan, kegalauan yang dibisikkan ke dalam dada manusia. Yang di dalam dada apa? Hati, jantung. Dari mana asalnya bisikan itu? Minal jin nati wan nas. Dengar omongan orang, was cemas. Dengar omongan tetangga, cemas. Tetangga nggak ngomong, baca informasi, cemas. Tetangga nggak ngomong, informasi nggak ada, kerjanya tidur, tapi cemas. Asli, pasti dari jin, setan. Turun ke bawah ke lambung. Apa yang pertama bisa dikendalikan dengan lambung? Karena lambung ternyata harus berisi sebagai mesin penggerak. Karena lambung harus diisi, maka dibutuhkan makanan, minuman. Dan ini hal-hal yang akan diprogram oleh iblis untuk dikacaukan. Yang terakhir adalah yang bawah, rongga. Masih ada rongga, kemaluan. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi hasil riset iblis ini. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man yathman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmamdallahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untuk aku, orang itu mampu menjaga apa yang terdapat dari 2 tulang rahangnya, maksudnya mulut, dan yang ada di 2 pangkal kakinya, maksudnya kemaluan, aku akan jamin dia surga. Tuh. Kalau kita bisa menjaga mulut, bisa menjaga kemaluan, Rasulullah menjamin buat kita surga. Menjaga mulut dari apa? Yang pertama dari yang masuk dan dari yang keluar. Yang masuk berupa makanan. Yang keluar berupa ucapan, lisan, perkataan. Yang bawah menjaga supaya tidak terjumus dengan kemaksiatan zina. Nah, kedua organ inilah yang sering sekali menjadi penyebab terjerumusnya anak keturunan Adam ini masuk dalam kemaksiatan. Faedah hadis ini menyebutkan salah satunya apa? Maka menjaga mulut dan kemaluan adalah salah satu jalan yang utama dan terpenting
untuk kita bisa selamat sampai ke surga. Yang kedua, penyebutan organ secara khusus, baik itu lisan maupun kemaluan, adalah keduanya karena merupakan sumber petaka yang akhir-akhir ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat Muslim sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menghindari itu semua untuk tidak terjebak. Nah, mari kita konfirmasi hasil riset ini ada nggak di Al-Quran? Karena ketika iblis terusir dari surga, dia lantas menyusun strategi untuk menyesatkan. Istilah di dalam bahasa Al-Quran itu apa? Khutuwah, langkah-langkah setan. Khutuwatis syaiton. Langkah-langkah syaitan agar dijadikan ini sebagai modal agar manusia itu sesat, tergelincir dari jalan yang Allah berikan, supaya hidupnya sengsara di dunia dan bahkan mungkin sengsara di akhirat. Atau sebaliknya, diiming-imingi seolah-olah kemewahan, seolah-olah keindahan, tapi pada akhirnya adalah itu kemaksiatan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu ada 4 ayat yang menyebutkan kalimat khutuwatis syaitan. 5 kali Allah menyebutkan, tapi yang 2 itu ada dalam 1 ayat. Mari kita coba bedah. Yang pertama, surah Al-Baqarah 208. Ayatnya sudah cukup familiar di lisan kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Maka kata Imam At-Tabari, salah satu langkah syaitan atau strategi syaitan yang dipergunakan untuk menggelincirkan kita adalah dengan merusak keislaman kita. Karena targetnya apa? Keislaman yang tertinggi itu ketika orang itu beriman dan bertakwa. Dirusak dulu salah satunya, keislamannya, supaya Islamnya setengah-setengah. Makanya kok kata Allah kan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi maknanya Pak, ya kalau masuk Islam jangan setengah-setengah. Seperti orang yang setengah-setengah masuk Islam itu nih jadi sasaran empuknya para jin, para setan, para iblis dan bala tentaranya. Untuk kemudian dengan sukarela orang itu akan mengikuti langkah-langkah. Apa contohnya? Waktu sholat Islam, ketika tidak sholat, tidak tahu lagi. Waktu sholat Islam, tapi waktu di pasar Yahudi, ya Yahudi Pak ya. Timbangan dikurangi, informasi produknya palsu, perlakuan jual belinya atau akadnya riba, terus sistem promosinya tajas. Tahu tajas Pak? Tajasu itu apa ya? Gimana caranya? Contoh gini, saya ingin jual air ini. Ini air ajaib, ini air bagus, ini air dapat menyembuhkan segala penyakit. Saya jual sama sampean Pak Guru. Berapa? 300.000 Pak. Gak ada uang saya Pak. 100 Pak kamu. Datang bapak satu lagi.
Pak, saya beli Pak, 300.000. Saya nggak jual ke Bapak, saya jual ke Pak Guru. Kalau Pak Guru mau ambil, saya kasih 300. Tapi kalau enggak Bapak, saya ambil Pak. Kalau sama Bapak 5 juta. Paham maksud ini? Ada dagang seperti ini? Dulu sering Pak. Jualan di pinggir jalan, jam tangan. Jam tangan harganya 15.000. Ya itu. Enggak tahunya apa? Kelompoknya sendiri. Yang seperti ini perdagangan tajas. Enggak boleh. Enggak ada niat untuk membeli, hanya sekedar untuk mengelabui pembeli lain, seolah-olah itu barang bagus. Tapi sekarang sudah agak jarang. Tetapi di internet saya masih sering mendapatkan. Wah, ini tajas. Enggak boleh kita terjebak. Satu. Apalagi? Ini sebentar lagi Ramadan. Ramadan nanti masuk. Ramadan puasa. Tapi waktu berbuka kayak orang kafir. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya umat Islam itu makan dengan satu lambung. Sementara orang kafir, banyak ya. Dengan 3, dalam hadis yang lain bahkan 7 lambung. Artinya apa? Balas dendam. Nah, ini dalam istilah bahasa Inggris kemelekaran. Gak bisa bergerak lagi. Kalau sudah berbuka langsung gak bisa berjamaah lagi untuk sholat isya, apalagi tarawih. Tuh contohnya. Yang kedua, waktu masuk masjid Islam, waktu keluar dari masjid gak pakai lagi budaya Islam. Waktu di TPS milihnya gak Islami, yang dipilih ini duit siapa, ini titipan, serangan pajar. Dia gak mikir lagi. Tapi mudah-mudahan warga Muhammadiyah gak ada yang terima serangan pajar. Kalau ada, walauzubillah, ini gak Islami. Waktu di majelis taklim Islam, keluar dari masjid sandal hilang. Hati-hati. Ini setengah-setengah namanya masuk Islamnya. Ya. Waktu sholat berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keluar dari masjid baru diuji sedikit dengan kesulitan, diuji sedikit dengan sakit. Datangnya apa? Mbah Dukun, Pak Paki, apa lagi? Tukang ramal, ahli nujum. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu semua dijauhkan. Jangan sampai seperti itu. Dan seperti inilah orang-orang yang bisa rusak akidahnya, tauhidnya, keimanannya, dan secara total keislamannya. Inilah target tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. 1. Yang kedua, iblis akan merusak dari sektor makanan. Pertama tadi keislaman, karena puncak Islamnya keyakinannya itu di hati. Sekarang turun ke makanan, isinya perut. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah 168? Ya ayyuhalladzina amanu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang aku rizkikan yang ada di atas bumi ini, yang baik dan yang halal dan yang lagi baik. Jadi 2 Pak judulnya makanan kita itu. Halal dan thayyib. Halal ini pertama dari bendanya, dari zatnya. Yang jelas bukan najis, bukan yang jelas-jelas yang sudah terlarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Anjing, babi, kamar, tak boleh, tak jelas. Tapi ada yang juga kadang masih
samar-samar. Terutama kalau ada, ini pasien saya yang dulu, ketika kena stroke, dia berobat sama Sinse. Karena sudah berobat kemana-mana katanya enggak ketemu obat yang pas. Akhirnya sama Sinse dianjurin suruh minum air darah ular kobra. Ada yang mengajarkan itu. Minum. Sembuh. Alhamdulillah, tambah terus. Karena najis. Ya. Ada lagi sakit gigi. Berobat kemana-mana, nggak ketemu. Ada lagi yang ngajarin. Ada Pak. Giginya berlubang nggak? Iya. Penyakitnya berarti di situ, di lubang itu banyak kumannya. Caranya bagaimana? Kalau kencing pagi ditampung. Terus airnya buat kumur-kumur. Insya Allah itu mulut bau kamar mandi jadinya. Kayak toilet. Najis. Tidak boleh, tidak layak untuk kita gunakan. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Meskipun barangnya halal, tapi kalau mendapatkannya salah, dari hasil mencuri, korupsi, apalagi menipu, haram. Yang ketiga halal prosesnya. Barangnya halal, tapi prosesnya salah. Kambingnya halal, tapi cara motongnya salah. Ayamnya halal, tapi cara menyembelihnya salah. Ini makanya hati-hati. Saya pengen kalau bisa nih kita di perkumpulan kita ini ada yang memiliki rumah potong ayam. Karena di Jambi ini, Masya Allah, rumah makan penyerapan ayam potong itu luar biasa. Tapi siapa ya, dan pernah diterbitkan di rumah makan itu. Saya kok kepingin seperti kayak yang di Bekasi, apa yang di Bogor. Jadi ada ikhwan itu, ya, teman-teman dari sebelah dari sunnah itu, dia membuat rumah potong. Yang dipotong apa? Ayam. Tapi kerjasamanya dengan rumah makan. Dia memotong sesuai dengan syariat sunnah. Kalau Bapak pergi ke rumah potong ayam sekarang ini, itu ayam belum mati, Pak. Udah dimasukkan ke penggilingan pencabut bulu. Itu akhirnya ayam matinya terpaksa. Dalam kaidah fikihnya tidak layak untuk dimakan. Disangsikan kehalalannya itu. Karena dia matinya keputar-putar. Matinya mati pening lalat itu. Karena belum habis darahnya. Shot lempar langsung ke mesinnya, muter aja terus. Maka ikhwan yang di Depok ini, Bogor, Depok ini agak jeli. Jadi peluang usaha dibikin rumah, dia keluarkan sertifikat. Sertifikat itu ditempelkan di depan etalasenya rumah makan. Rumah makan ini telah menggunakan ayam potong dari rumah potong bla 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 dengan proses potong sesuai syariat Islam, dijamin halal. Rame, Pak. Dan rumah makan mendapatkan harga yang sama yang dia beli orang lain. Nah, ini coba ini peluang bisnis ini. Ya, silakan kalau yang punya tanah, tapi kalau bisa pinggir kali supaya kotorannya bersih, langsung bisa jangan mengotori lingkungan. Tuh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, halal tetapi tidak thayyib. Nggak boleh. Gula halal dikasihkan sama orang diabetes thayyib,
Berarti orang yang kena penyakit gula darah jangan memaksakan diri minum yang manis-manisan lagi. Kalau itu berarti sudah menabrak syariat, menabrak ayat. Jengkol halal, paling banter ulama mengatakan makruh. Dikasihkan sama orang yang penyakit ginjal, toyib, tambah teruk pinggangnya. Nah, jadi banyak hal yang harus dikaji seperti ini. Jadi bukan cuma halal, tapi harus yang toyib. Apalagi duren, sekarang lagi musim, nah, masih habis, masih duren. Yang punya darah tinggi, jangan paksakan. Cukup 1 biji aja. Jangan 1 biji itu Pak, jangan 1 biji. Karena sudah banyak makan korban itu di rumah sakit. 3 hari yang lalu saya silaturahim dengan teman, ada yang gara-gara makan durian langsung di opname. Ya. Nah, artinya apa? Ilmu kesehatan Islam ini penting untuk dipelajari. Maka sampai apa kata Imam Syafi'i itu di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala itu. La taskununa baladan. Jangan kamu pernah tinggal di sebuah wilayah, sebuah negeri, sebuah kampung. La taskununa baladan la yakununa fihi aliman. Yang di dalam kampung itu, negeri itu, wilayah itu tidak ada aminan, tidak ada orang alim. Jadi kalau di kampung kita tinggal di negeri itu nggak ada orang alim, kita nggak boleh tinggal di situ. Yuktika andinik, yang bisa kalian tanyai tentang masalah agama. Wala tabibun, dan juga tidak ada tabib, tidak ada dokter, tidak ada pengobat. Yunbiuka an amri badanik, yang bisa kalian tanyai bagaimana cara menjaga kesehatan badan kalian. 2 ini Imam Syafi'i mereferensikan, kalau kita tinggal di sebuah wilayah tidak ada ulama, nggak ada dokter, pindah. Makruh tinggal di situ. Bahkan murid-murid beliau ada yang mengatakan haram tinggal di suatu wilayah itu kalau nggak ada 2 orang ini. Nggak ada ulama, nggak ada dokter. Bakal mudah tersesat secara agama, bakal mudah binasa kalau kita sedang sakit. Yang ketiga ini masih berkenaan dengan lisan. Ada di surah An-Nur ayat 21. Ini yang 2 kali Allah sebutkan kalimat khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Apabila kalian ikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu akan menyuruh kalian untuk mengerjakan pekerjaan fahsya'i wal munkar. Ayat ini sebenarnya kalau saya baca tafsirnya dalam tafsir Al-Bari itu dimulai dari 2-3 ayat sebelumnya. Ini kisah bagaimana kasus ketika istri Rasulullah diisukan berselingkuh. Pernah dengar? Ya. Pada suatu hari Rasulullah dalam perjalanan pulang setelah perang, malam hari ketika hanya tinggal berapa kilometer dari kota Madinah, mereka beristirahat supaya masuk kota Madinahnya pagi. Nah, ketika di tengah perjalanan, setelah dirasa cukup istirahatnya, Rasulullah memberi komando agar
siap-siap. Semua pasukan siap-siap untuk lanjutkan perjalanan. Aisyah yang ikut perang, mengikut rombongan perang itu, dia keluar dari tendanya, dari tandunya untuk satu keperluan, katakanlah buang hajat. Ini keluar, dia menjauh dari keramaian pasukan. Setelah selesai, dia berusaha untuk balik lagi ke kelompok, ke rombongan. Tapi pas dia ngeraba di dada, ternyata kalungnya hilang. Ya, kalungnya hilang, terlepas, terjatuh, atau mungkin tersangkut ranting kayu-kayu, ya. Merchant ziffernya itu hilang. Akhirnya dicari. Bayangkan Pak, nggak pakai suluh, nggak pakai obor, hanya meskipun di padang pasir itu gelap, tapi kan gelapnya masih bisa kelihatan gitu. Jadi raba-raba. Saking lamanya mencari kalungnya itu, pasukan sudah berangkat. Ketika sudah ketemu, dia balik lagi ke tempat semula, tak satu orang pun ada di situ. Dia panggil-panggil, tidak ada yang jawab. Dia coba itu mengikuti jejak, tetapi karena tidak kelihatan lagi orang, dia pun takut kalau nanti tersesat. Akhirnya apa? Dia berinisiatif, aku duduk aja lagi di tempat tadi. Siapa tahu nanti yang tukang menaikkan tandu ke atas onta itu sadar bahwa tandu itu kosong. Ternyata apa? Nggak balik-balik lagi. Sampai akhirnya Aisyah tertidur. Tidak berapa lama kemudian ada sahabat Safwan bin Al-Mu'attal lewat. Dia di atas kudanya, di atas ontanya, karena memang beliau sudah minta izin kepada Rasulullah untuk memisahkan diri karena ada suatu keperluan dan akan terus menyusul. Ini dalam setengah kantuk-kantuk tiba-tiba kok ada bayangan. Siapa ini? Dilihatnya, maka dia pun akhirnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia mengenali ternyata adalah istri Rasulullah. Akhirnya pun dia turun, menderumkan ontanya dan memerintahkan Aisyah untuk naik ke atas. Dia memilih jalan kaki dan menuntun onta itu. Apa yang terjadi? Ketika sampai Madinah, terjadilah isu, terjadilah kabar bohong. Apalagi yang tukang ngomporin ini, salah satunya adalah orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal dengan kemunafikannya. Maka heboh sampai akhirnya Rasulullah pun mendiamkan kurang lebih selama hampir 1 bulan oleh karena isu ini. Nah, hati-hati dengan isu ini. Maka kalau ayat ini dimulai dari yang ayat 19-nya, innal ladzina yuhibbuna an tasih al-fahisah fid dina amilul lahum. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita bohong itu, berita yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, besok mereka akan menerima azab. Tahu di sini, sampai di sini? Yang hari ini kita sering hadapi berita bohong, hoak melalui media. Like. Dah like apa? Share. Mungkin ini besok jempol ini bakal banyak dosanya daripada mulut. Karena hobi nge-share. Ya. Ngomongnya sini nggak ngomong, cuma berkumam tapi share. Maka hati-hati, jangan mudah nge-share informasi kalau berita itu sifatnya
belum jelas. Tabayun dulu. Maka mendingan baca, skip aja, lewatin aja. Jangan ikut ambil bagian. Karena ancamannya berat. Yang terakhir, riset yang terakhir ya, iblis akan mengganggu, merusak selain daripada keislaman kita, merusak dari makanan kita, merusak dari cara kita menyampaikan berita atau lisan kita. Iblis juga akan merusak dari ternak kita. Kalau di dalam ayat lain, dalam habisnya sedikit lagi, dari ternak kita itu bisa dibaca nanti dalam surah An-Nur ayat 21 ya, ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-An'am ayat 142 ya, Al-An'am ayat 142. Kata Allah, dan di antara hewan ternak yang telah dianugerahkan kepada kalian itu ada yang berguna untuk mengangkut barang, mengangkut orang, dan ada juga untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan itu kepadamu, dan la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam tafsirnya ini ayat menjelaskan bahwa para mufasir salah satunya karena kita itu tadi sering menyembelih hewan yang tidak sesuai dengan sembelihannya. Yang kedua, memberikan makan ternak dengan barang yang haram. Ternak kambing tapi rumputnya maling. Ya, ternak sapi tapi tidak mempunyai area makanan sapi. Ini sampai seperti itu para mufasir itu, maka berhati-hati. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah masuk. Singkatnya, lalu bagaimana caranya untuk bisa kita membentengi hal-hal yang tadi? Salah satunya adalah banyaklah bermohon kepada Allah dan berdoalah sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Insya Allah sebagian dari kita sudah sering mengazamkan doa ini. Allahumma inna nas'aluka min syarri syar'i wa min syarri basri ya wa min syarri qalbi wa min syarri lisani wa min syarri manni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan pendengaranku, dari kejelekan pandanganku, dari kejelekan lisanku, dari kejelekan hatiku, dan dari kejelekan kemaluanku. Semoga ini bisa diamalkan dan semoga bermanfaat. Oleh karena waktu sudah habis dan dah masuk waktu Isya, lebih kurang saya mohon maaf. Insyaallah kita sambung di lain waktu. Mari kita akhiri kajian malam ini dengan sama membaca doa alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.